Halo semua, di video ini gue akan mencoba membahas topik yang sering kali masih disalahartikan, bahkan disalahgunakan, yaitu tentang beberapa konsep serta pemikiran Nietzsche. Pada bagian pertama ini, gue akan mencoba menjelaskan bahwa Nietzsche sesungguhnya bukan seorang nihilis, termasuk tidak menciptakan dan mengamini konsep nihilisme. Cukup memprihatinkan, di saat banyak data dan fakta yang mengatakan masyarakat Indonesia mempunyai daya baca atau pengetahuan literasi yang rendah, hal tersebut terlihat secara langsung, khususnya pada pemahaman filsafat. Yang kita tahu, filsafat tidak segampang itu. Tidak langsung mencocokkan kata-kata atau menghubungkan satu pernyataan dengan pernyataan lain tanpa metode dan prinsip yang jelas. Pemahaman keliru tentang Nietzsche ini banyak ditemukan dari beberapa analisis kehidupan dan juga film oleh beberapa channel YouTuber Indonesia yang gue yakin mereka tidak membaca Nietzsche secara menyeluruh dan seksama. Mungkin mereka tidak pernah membaca Nietzsche secara langsung. Oleh karena ini, gue di sini akan menunjukkan bagaimana konsep-konsep pemikiran Nietzsche dibangun berdasarkan argumentasi dasar serta konteks zamannya melalui pembacaan terhadap karya-karya Nietzsche, termasuk dari para ahli Nietzsche yang sudah gue baca. Konsep nihilisme sebenarnya sudah ada jauh sebelum Nietzsche menyebutnya dalam sebagian karyanya. Sejak Socrates dan para sofis memunculkan istilah ini pada salah satu karya Gorgias yang terus berkembang dibawa oleh pemikir Eropa dari era Kristiani sampai lahirnya modern. Nietzsche pada akhirnya juga menggunakan konsep nihilisme pada sebagian tulisannya, terutama pada catatannya yang pada waktu itu tidak diterbitkan dan pada akhirnya dikumpulkan oleh adik perempuannya, lalu menerbitkannya dengan judul The Will to Power, khususnya pada catatan yang berbunyi nihilisme. Terdapat nihilisme aktif dan nihilisme pasif. Pada catatan berikutnya juga dijelaskan lebih dalam tentang nihilisme dan hubungannya dengan pesimisme. Namun banyak orang berhenti hanya di sini dan tidak memperjauh analisisnya terhadap keseluruhan gagasan Nietzsche tentang apa yang dia ambil dari nihilisme. Perlu diperhatikan, Nietzsche tidak menggunakan istilah nihilisme sebatas langkah awal untuk mendapatkan hidup yang bermakna atau menciptakan makna sendiri tentang kehidupan. Justru menurut gue, Nietzsche tidak pernah menggunakan nihilisme sebagai langkah awal untuk hidup. Akan tetapi nihilisme bagi Nietzsche adalah pendasaran zamannya yang baginya normal dan pada saat itu sampai di Eropa. Apa arti pendasaran zaman? Seperti pada kisah Zarathustra yang berteriak tentang kematian Tuhan di tengah orang-orang yang ada di pasar, dia mengatakan, Tuhan telah mati, kita telah membunuhnya. Pernyataan tersebut menandakan awal nihilisme bagi Nietzsche. Sehingga nihilisme bukan menjadi jawaban atau titik akhir atau kesimpulan, melainkan peristiwa real saat semua manusia membunuh Tuhan dan menggantinya dengan sains dan agama, yang keduanya masih berada di dalam bayang-bayang Tuhan itu sendiri. Nietzsche pada zamannya juga berada bersama semua orang di dalam nihilisme tersebut, akan tetapi bukan sebagai suatu kepercayaan, melainkan fakta duniawi. Poin ini seringkali disalahartikan oleh hampir semua YouTuber Indonesia yang mencoba memasukkan Nietzsche ke dalam analisis pop culture mereka. Nihilisme bukanlah kepercayaan, bukan suatu keyakinan, melainkan kondisi kekosongan atau kondisi untuk tidak mampu percaya. Di era sekarang, kondisi tersebut disebut kecemasan karena tidak mampu untuk percaya dalam istilah psikologinya. Dalam hal ini, Nietzsche bukan dan tidak memilih untuk menjadi nihilis, melainkan nihilisme adalah fakta zaman. Lebih jauh, nihilisme adalah fakta mendasar tentang manusia. Sehingga, sebagai manusia, Nietzsche termasuk semua manusia mengawali pemahaman mereka tentang dunia dan kehidupan di dalam fakta nihilis mereka masing-masing. Bahwa mereka akan selalu dihantui oleh rasa cemas, tidak tahu mana yang harus dipercaya dan diyakini. Nietzsche bahkan menyebut nihilisme sebagai kondisi normal, atau suatu kondisi mendasar di mana tidak pernah ada nilai yang mendahului manusia. Normalitas ini bukan sesuatu yang terlihat jelas ada di depan kita, melainkan pendasaran atas setiap konstruksi nilai yang dibuat manusia. Tidak ada yang sudah jadi sejak awal. Oleh karena itu, nihilisme bukanlah tentang posisi atau keyakinan, tentang yang tidak ada,
melainkan kondisi tempat di mana suatu keyakinan akan dibangun. Gampangnya, seseorang bisa meyakini tentang makna hidup dari agama, sains, dan bahkan filsafat di atas dasar nihilisme, serta bukan berarti setiap keyakinan tersebut merupakan lawan dari nihilisme. Contoh paling terkenal dari Nietzsche adalah Kristiani di zamannya. Agama Kristiani bagi Nietzsche waktu itu merupakan respon terhadap kondisi nihilisme Eropa. Hal tersebut mereka lakukan dengan menjustifikasi dan merasionalisasi Tuhan, termasuk setiap tindakan manusia. Agama tersebut juga mengamini surga dan neraka. Kekejaman dan pembalasan dalam konteks tertentu diperbolehkan. Akan tetapi, agama Kristiani waktu itu bagi Nietzsche merupakan bentuk nihilisme di atas nihilisme. Mengapa begitu? Karena kondisi normal nihilisme menunjukkan kekosongan, sehingga cara untuk menerima sekaligus melawan nihilisme adalah dengan membuat nilai baru yang mengafirmasi kondisi kehidupan yang kosong ini. Agama Kristiani waktu itu melawan nihilisme dengan menciptakan nilai baru, namun justru dengan menolak kondisi kehidupan yang penuh dengan kekosongan dan menganggap nilai mereka sebagai nilai yang harus diikuti oleh semua manusia agar selamat. Seperti berbuat baik, jangan mencuri, jangan berbohong. Alih-alih keluar dari nihilisme, nilai-nilai Kristiani justru perpanjangan dari nihilisme itu sendiri. Nietzsche yang sangat mencintai kehidupan, menerima kondisi nihilisme kehidupan dengan menyadari penuh bahwa kehidupan pada dasarnya tidaklah sempurna, atau malah lebih banyak sakit dan penderita. Untuk melawan nihilisme, yaitu dengan terus hidup dengan cara kita sendiri, tanpa bergantung pada nilai-nilai kosong yang dibuat atas nama manusia, baik dan selamat akhirat. Ada sedikit analogi untuk memahami nihilisme bukan sebagai keyakinan melainkan suatu kondisi atau keadaan mendasar normal di dunia. Sebut saja dunia ini dipenuhi segala macam hal, dari objek-objek alam sampai objek sosial dan objek religi termasuk manusia. Bagi Nietzsche, objek-objek ini semua tidak berbicara atas diri mereka sendiri, melainkan melalui perantara. Bahkan manusia perlu menciptakan bahasa untuk mengekspresikan emosi, terutama ketakutannya atas keadaan mendasar yang kosong ini. Nietzsche sangat kritis terhadap bahasa, sebagai konstruksi pertama manusia. Dari sini, segala hal yang mengaku menjadi paling utama dari yang lain tidak lebih dari ekspresi manusia sebagai respon terhadap sesuatu yang tidak ada. Bagi Nietzsche, apa yang ditakutkan manusia bukanlah kehancuran, kehilangan, dan kematian, melainkan tidak adanya makna di dalam semua hal itu. Kembali ke analogi dunia, maka manusia berdiri di atas nihilisme itu sendiri. Pertanyaannya, apakah dia sosok manusia tersebut mengikuti bahasa orang lain atau bahasanya sendiri? Apakah dia mencari kenyamanan dan keamanan berkumpul bergerombol atau berjuang dengan tegar di atas rasa sakit dan penderitaan dunia dan terus berjalan di atas nihilisme dunia? Untuk Nietzsche, melawan nihilisme dengan hidup di dalam diri sendiri, walaupun penuh dengan hambatan dan tantangan yang tidak masuk akal, adalah wujud mencintai kehidupan yang sebenarnya. Jadi pertanyaan utamanya, apakah Nietzsche adalah seorang nihilis? Nihilis dalam artian sebagai seorang yang meyakini nihilisme. Jawabannya, Nietzsche bukan nihilis karena dia tidak meyakini nihilisme sebagai sesuatu yang bisa dipilih, melainkan dia menganggap nihilisme sebagai kondisi atau keadaan yang memaksa semua manusia untuk menyadari fakta tersebut. Nietzsche sendiri selalu mengatakan untuk melampaui nihilisme. Übermensch atau manusia yang melampaui adalah jalan untuk melawan nihilisme. Übermensch atau manusia yang melampaui bukanlah tujuan akhir, melainkan proses untuk terus mencintai hidup dan melangkah maju. Tentang pemisahan istilah nihilisme aktif dan nihilisme pasif, tidak lebih dari perbedaan sikap yang mungkin akan dilakukan manusia ketika mereka mengetahui tentang fakta yang sebenarnya. Bukan jawaban pasti atau fixed idea. Nietzsche sendiri menolak segala macam fixed idea. Lantas, apakah Nietzsche seorang nihilisme aktif atau justru nihilisme pasif? Jawabannya tidak keduanya. Sebab untuk mencintai hidup, menjadi seorang amor fati, tidak hanya tentang aktif dan pasif. Kita harus keluar dan lepas dari pendasaran itu semua, dengan menerima kehidupan meskipun penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan, dengan tegar, serta maju melampaui itu semua.
Terima kasih telah menonton. Jika kalian pikir konten seperti ini memberi wawasan dan sudut pandang baru untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, kalian bisa like dan subscribe. Jika tidak setuju atau ingin mengkritik dan bertanya atau berdiskusi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.